Karumpul kumpul lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin hidangan yang istimewa banget. Ini dia lur, untuk tumis daun bunga pepaya khas Sunda. Dan aku juga kali ini bakal kasih tips biar daun dan bunga pepayanya itu tidak pahit dan dapat dinikmati dengan hati ya. Ini aduh masya Allah tuh, untuk rasanya ini gurih bikin nagih ya lur. Dan juga untuk si daun dan bunga pepayanya itu tidak terlalu pahit, masih dapat dinikmati, mantep betul. Apalagi ini disajikan dengan nasi anget-anget dengan kerupuk, dengan lauk pauk lainnya seperti ikan asin bakar, ikan asin goreng, atau ikan goreng, ikan bakar, lauk bakar ya. Ikan goreng semuanya lah pokoknya, ini nampol abis. Gak usah lama-lama biar kalian bisa recook di rumah, membuatnya di rumah yuk. Langsung aja kita sediakan ini untuk secukupnya bunga pepaya atau bunga kates ya, atau kembang gedang ya kalau di sini. Ini secukupnya aja, dibuang tangkai-tangkai yang kerasnya ya lur. Ini kita pakai untuk bunganya aja dan juga sedikit pucuk dari daun pepaya. Ini kita potong-potong, iris-iris untuk si daunnya ya lur. Kita sediakan panci atau wajan. Kita kasih air secukupnya aja. Masukkan untuk 1 sendok teh soda atau soda kue, 1 sendok teh untuk garam, dan 1 sendok teh untuk asam jawa. Kita akan didihkan sampai benar-benar mendidih ya lur. Nah, kalau udah mendidih dan tercampur rata, tercampur baur, kita masukkan untuk si kembang gedang atau bunga pepaya, bunga kates dan daun pepayanya ya lur. Ini kita akan masak rebus selama kurang lebih 5 menitan aja sampai matang pokoknya. Ini sambil aku memasak merebusnya, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa. Hai dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Dan bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi ya lur. Kita lanjut aja. Ini kalau udah mendidih, udah 5 menit, ini dapat kalian matikan kompornya. Dan juga bisa kalian cuci bersih dan remas-remas untuk si bunga kates dan si daun papayanya ini biar enggak pahit ya. Nah, ini langsung aja, gak usah lama-lama ya lur. Ini aku akan matikan kompornya dan lanjut aja untuk ke proses selanjutnya. Untuk membuat bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 buah cabai merah ukuran kecil atau sedang ya lur. Ini kita akan ulek-ulek atau direndos-rendos, dihaluskan ya lur. Ini kalau kalian gak suka bawang-bawangan boleh dikurangi ya lur, karena aku suka yang berasa ya untuk si bawang putihnya, karena aku lagi suka-sukanya lur. Ini kalau kalian gak ada cobekan atau ulekan, boleh kalian haluskan dengan blender atau chopper, atau kalian mau diiris-iris kecil-kecil aja untuk bahan-bahan bumbunya itu gak masalah ya lur, diatur aja. Ini kalau udah cukup untuk bumbunya halus seperti ini, kita akan lanjut aja untuk ke proses selanjutnya aja ya lur. Yuk dilanjut. Kita sediakan aja ini untuk wajan dan minyak goreng sedikit ya lur. Ini masukkan untuk 1 batang terasi. Kita akan goreng-goreng, tumis-tumis sampai harum mewangi. Ini untuk si terasinya kita hancurkan ya lur. Kalau kalian gak suka terasi boleh di skip aja, boleh ganti dengan ikan teri atau ikan rebon boleh. Ini kita masukkan juga untuk si bumbu yang udah kita haluskan sebelumnya. Kita tumis-tumis sampai harum mewangi ya lur, sampai harum. Ini masya Allah tabarakallah, udah wanginya udah kecium, kerasa banget. Kita akan masukkan untuk sedikit atau secukupnya air bening, air putih, air matang atau air mentah juga gak masalah ya lur, diatur aja. Nah, ini kita tunggu untuk sampai mendidih, baru kita masukkan untuk 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh untuk garam, dan juga
Masukkan untuk 1 sendok teh untuk gula merah atau gula aren. Masukkan secuil untuk merica bubuk ya lur, ladaku merica putih. Ini kita aduk-aduk sampai bumbu sambarannya itu tercampur rata, tercampur baur. Baru kita masukkan untuk si bunga dan daun pepaya yang udah kita rebus, dicuci bersih sebelumnya. Ini masya Allah tabarakallah ya lur, untuk si bunga dan si daun pepayanya itu benar-benar fresh banget, dan ini baru aku petik dari kebun. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur, dan kita masak sampai airnya itu sedikit menyusut ya, seperti ini. Jangan lupa untuk dicek koreksi rasa. Kalau udah pas rasanya atau masih ada yang kurang-kurang, boleh kalian tambahkan ya lur untuk kekurangannya. Tapi kalau udah rasanya pas, langsung ini dapat kalian sajikan, gak usah lama-lama ya. Nah ini masya Allah tabarakallah untuk warnanya ya lur, seger banget hijaunya, aduh fresh banget. Ini aku akan coba lagi ya lur untuk memastikan. Dan ini udah pas banget untuk gurihnya rasanya ya. Untuk bawang-bawangannya juga kerasa dengan paripurna. Untuk si daun bunga pepayanya itu nggak terlalu pahit, masih dapat dinikmati ya. Untuk pahitnya itu samar-samar kalau menurut aku malah. Ini langsung aja disajikan aja ya lur, gak usah lama-lama. Kalau udah pas rasanya airnya menyusut ya, masukkan aja ke dalam piring saji. Ini piring legendaris. Nah, masya Allah tabarakallah. Ini untuk si tumis bunga pepaya, daun pepayanya itu ya lur. Ini seger banget, bisa kalian lihat ya. Ini rasanya juara, gurih bikin lagi. Kalau kalian suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit ya. Tapi karena aku lagi nggak mau pedes-pedesan ya, karena aku lagi kapok. Karena kemarin-kemarin itu udah pedes terus ya, sebulan kemarin. Dan sekarang aku nggak akan atau mengurangi kepedesan ya. Cukup dari merica aja udah pedes ya lur. Nah ini kalau udah disajikan seperti ini, this is it untuk tumis bunga pepaya, daun pepayanya lur, khas Sunda. Ini benar-benar wajib kalian coba karena benar-benar seger banget ya lur. Untuk warnanya aja menggoda, menggugah, dan rasanya gurih bikin lagi. Seperti yang aku bilang, rasa daun dan bunga pepayanya itu samar-samar ya, berkurang. Ini masih dapat dinikmati. Apalagi ini kalau disajikan dengan nasi anget-anget, dengan kerupuk, dengan ikan asin, dengan ikan goreng, ini mantap betul. Kombinasinya aduh, ini wajib kalian coba ya. Aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian. Ini aku mau coba nih, aduh. Ini benar-benar ya, untuk si rasanya seperti yang aku bilang tadi, rasa pahitnya itu benar-benar berkurang banget, masih dapat dinikmati. Rasa gurih bikin lagi dari terasinya juga, dari bawang-bawangannya juga. Aduh, ini cocok kalian sajikan dengan nasi ya. Dan jadi ide lauk pauk yang menjanjikan. Apalagi ini bahan-bahannya itu ekonomis banget. Cara membuatnya juga benar-benar simple banget. Rasanya jangan tanya lagi ya lur, pasti enak banget. Oke, aku mau ngabisin ini dan aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir, dan selamat mencoba ya. See you di next video, bye.